Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta di GPIB Sion Jahap Tenggarong. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan ungkapan syukur kepada Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dela Telembanua SSI Theo. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang menjadi nas pembimbing kita di minggu ke-19 sesudah Pentakosta menyatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Tuhan, mari berdoa. Allah sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberkati kami hari demi hari, dengan berkat rohani dan jasmani, terpujilah Engkau sebab atas perkenaanmu, kami dapat menjalani hari-hari pemberian-Mu dengan penuh syukur. Kristus Juru Selamat, kami bersukacita bahwa Engkau mengutus kami untuk mengabarkan kabar baik bagi sesama. Kami mengaku bahwa oleh dosa serta pelanggaran, kami mengabaikan panggilan-Mu. Kami enggan berdoa dan bersekutu bersama anggota keluarga. Kami enggan beribadah dalam persekutuan gereja-Mu. Bahkan sikap, kata dan tutur kami tidak sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Kesempatan melayani yang Engkau percayakan kepada kami, seharusnya kami manfaatkan dengan baik untuk mewartakan kasih-Mu yang besar bagi dunia. Namun seringkali menganggap pelayanan itu sebagai pembatasan untuk berkarya di bidang lain, atau bahkan mengganggu kesenangan kami pada hal lain. Ampuni kami ya Tuhan, Roh Kudus, pembaru kehidupan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ajarkanlah kami untuk tetap berkomitmen pada panggilan dan pengutusan kami, agar kami terus membangun spiritualitas iman yang baik, keluarga, persekutuan dan masyarakat, serta pelayanan kami. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal, kekal selama-lamanya. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang kelima yang menyatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru. Kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terambil di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama,
ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7 dan 8 yang menyatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Sampai semikian jauh perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus nolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu. Di dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima yang menyatakan, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-19 sesudah Pentakosta pada minggu hari ini. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama-sama diberi judul Intervensi Allah dalam Misi Gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata intervensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, entah itu orang, golongan, atau negara. Jadi intervensi itu adalah suatu tindakan yang diambil atau dilakukan oleh pihak ketiga terhadap pihak-pihak yang sedang bermasalah atau sedang bertikai. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan intervensi Allah? Berarti hal ini mau menegaskan bahwa Allah campur tangan atau Allah turut bekerja secara aktif dalam setiap kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga saya. Jikalau kita sedang menghadapi masalah, jikalau kita sedang menghadapi persoalan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya perlu ada intervensi, perlu ada campur tangan dan keterlibatan Allah supaya semuanya boleh mendatangkan berkat atas hidup dan kehidupan kita. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, saudara, seharusnya kita membaca pada pasal-pasal sebelumnya bahwa tokoh Alkitab yang bernama Paulus, tentu kita sudah ketahui bersama bahwa ia adalah pengikut Kristus yang sejati, bahkan ia adalah pemberita Injil yang selalu mengajarkan ajaran keselamatan tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Namun kehadiran Paulus ada yang menerima dan membuka diri, namun ada juga yang menolak, bahkan membenci, menghasut orang-orang untuk membuat Paulus tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan kita lihat bersama-sama pada pasal yang ke-21, Bapak, Ibu, kita lihat bersama Kisah Para Rasul pasal 21, ayatnya yang ke-27, dikatakan bahwa ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Ya, jadi memang kehadiran Rasul Paulus ini ada juga yang menolak, membenci, bahkan menghasut orang banyak atau massa untuk tidak menyukai akan kehadirannya, bahkan untuk menyingkirkan, bahkan membunuh Paulus. Karena mereka menganggap bahwa Paulus ini adalah seorang penyesat, seorang penentang hukum Taurat. Bahkan ia juga dituduh menajiskan bait Allah. Sehingga mereka dengan teganya, dengan secara ekstrim menyeret Paulus keluar dari bait Allah dan berencana untuk membunuh Paulus. Tetapi yang terjadi adalah kepala penjara, kepala pasukan serta prajurit Romawi datang dan menangkapnya. Ya, akhirnya Paulus selamat dari amukan massa pada saat itu. Ya, yang sedang panas-panasnya. Mereka dengan adanya orang yang menghasut, bahkan berita-berita tidak benar tentang Paulus, akhirnya ia bisa diselamatkan dari amukan massa oleh kepala pasukan serta prajurit Romawi pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang
tantangan pergumulan kita. Ada orang yang senang atau suka bahkan tidak suka dengan kehadiran kita. Itu sesuatu hal yang seringkali kita jumpai ya di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Jadi kita juga perlu pahami bahwa di lingkungan sekitar kita itu kita tidak bisa mengatakan bahwa semua orang bisa suka kepada kita, ya, suka akan kehadiran kita. Ternyata ada juga yang tidak suka bahkan menolak kita, ya. Tetapi kita jangan sedih atau mungkin kita jangan pada akhirnya marah dan akhirnya emosi. Ya, kita tetap harus berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan, ya, campur tangan terhadap masalah-masalah kehidupan yang kita alami atau hadapi, khususnya dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Apalagi Paulus aja dihasut, ya, ada kabar yang tidak benar tentang dirinya, dikatakan penyesat, penentang. Nah, mungkin di sekitar kita mungkin seringkali mengalami, ya, ketika mungkin ada orang-orang yang berkata tidak benar tentang kita, ya mungkin kita langsung marah, ya, terpancing emosi, ya. Si satu keluarga ini atau orang ini mengabarkan yang tidak benar tentang kita, ya. Kemudian orang lain akhirnya terhasut, terpengaruh, juga sama-sama membenci kita, tidak suka kepada kita. Nah, bagaimana kita menanggapi hal-hal seperti itu? Yang pertama harus sabar dan kita berdoa. Karena percaya orang yang menyerahkan kepada Tuhan, pasti campur tangan Tuhan akan terjadi. Campur tangan Tuhan atas kehidupan kita tidak akan pernah Tuhan tinggalkan kita. Tidak akan pernah Tuhan membiarkan kita menghadapi pergumulan itu sendiri. Nah, seperti bacaan kita, bagaimana Paulus membuat satu pembelaan. Karena dari orang-orang lingkungan pada saat itu menyangka Paulus itu adalah orang Mesir. Ya, coba kita lihat pada ayat pasal 21 ayatnya yang ke-38. Mengatakan, "Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun." Ya, jadi dari kepala pasukan pada saat itu Romawi mengira bahwa Paulus itu orang Mesir yang selalu menimbulkan pemberontakan dan pengacau bersenjata pada saat itu. Ternyata salah apa yang dipikirkan oleh mereka, yaitu karena orang-orang Yahudi yang sudah menghasut orang-orang di sekitar. Paulus mengatakan, aku ini orang Yahudi. Makanya Paulus berbicara bahasa Ibrani. Itu pada ayatnya yang kedua, pasal 22 ayat 2. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Artinya apa? Ya, artinya mereka melihat secara langsung bahwa Paulus ini benar-benar orang Yahudi, bukan dari bangsa lain. Sehingga ketika Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani, akhirnya situasi kondisi kembali tenang, ya. Ketika tenang, sudah suasana itu tenang, dipakai Paulus untuk menjelaskan tentang masa lalunya. Ya, dia menjelaskan tentang masa lalunya bahwa aku ini dikatakan lahir di Tarsus, aku ini orang Yahudi. Dididik di bawah kepemimpinan Gamaliel. Aku ini tahu tentang hukum Taurat, memelihara adat istiadat nenek moyang. Bahkan aku juga masa laluku pernah menganiaya pengikut Tuhan, jalan Tuhan. Ya. Jadi dia menjelaskan dalam kejujuran dan keterbukaan bahwa dulunya kehidupan lamanya ya seperti itu. Ya. Dan sekarang dia sudah bertobat dan menjadi pemberita Injil Kristus. Nah, ketika Rasul Paulus sudah menjelaskan asal-usul dirinya, Bapak Ibu Saudara, itu semua bertujuan supaya
kepala pasukan Romawi dan orang-orang Yahudi di sekitarnya pada saat itu tidak termakan hasutan atau berita hoax yang dihembuskan oleh para pembencinya, ya. Jadi ketika dia jelaskan asal usulnya, tujuannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang yang kadang-kadang cepat ya, ketika ada berita hoax atau berita tidak benar, menelannya saja mentah-mentah, ya, tetapi tidak diseleksi atau mungkin tidak dipikirkan baik-baik. Ini berita benar apa tidak benar, seperti itu. Kan banyak saat ini hubungan atau relasi dengan orang lain menjadi tidak baik, menjadi rusak dan hancur, ya karena ada orang yang menyampaikan berita-berita tidak benar tentang sesamanya, ya akhirnya rusak hubungan antar persekutuan, antar jemaat, mungkin antar keluarga, mungkin ya membuat kita tidak mengalami kerukunan dan keharmonisan. Jemaat yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, marilah kita seperti Paulus, ya, ia tetap hidup dalam kebenaran Allah, meskipun ada tantangan, ancaman, bahkan juga ada rintangan yang selalu menghadang dalam tugas panggilan pelayanannya, tetapi Paulus tetap setia dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan ia tetap percaya bahwa tetap selalu ada campur tangan Tuhan dalam suka dan duka perjalanan hidup dan imannya, bahkan karya pelayanannya. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Paulus dalam melaksanakan misi gereja yang diemban kepadanya. Yang kedua, yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, juga harus menunjukkan identitas kita. Ya, identitas kita, jangan kita malu. Ya, jangan kita malu bahwa saya ini orang Kristen, saya ini pengikut Kristus. Jangan kita malu untuk bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, seperti saya katakan dalam persiapan bersama dengan pelayan PA, saya katakan bahwa ketika kita mungkin bersama keluarga kita atau kita dengan teman-teman kita makan di rumah makan, ya, di mana ada khalayak umum di sekitar kita yang juga makan, jangan kita malu untuk berdoa, ya. Itu sebagai identitas kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang setia. Ya, kita berdoa saja secara kekristenan, ya, tidak usah malu bahwa didengar dengan orang-orang di sebelah kita yang non-Kristen, ya. Hal itu mau menunjukkan bahwa kita tidak malu untuk menyuarakan isi hati Tuhan. Ya, bisa saja lewat kehadiran kita banyak orang yang semakin mau mengikut Tuhan, ya, lewat cara hidup kita yang baik, lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat kehidupan kita. Akhirnya kita bisa menjadi terang bagi orang lain, ya. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kehadiran kita diutus Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi pengacau, bukan untuk menjadi penentang, bukan untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, mari kita introspeksi diri, apakah kehadiran kita saat ini sudah benar-benar bisa membawa kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitar kita, atau justru kehadiran kita selalu membuat orang lain mengalami kemunduran dalam iman, membuat orang lain pada akhirnya tidak mengasihi Tuhan, ya. Contohnya dalam keluarga kita, misalnya si suami atau si istri atau si anak-anak seringkali membuat masalah dalam rumah tangga, ya, membuat persoalan dalam keluarga, ya. Itu sama juga artinya bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, namanya dalam setiap anggota keluarga harus saling mendukung, harusnya saling menopang, ya, sehingga kita selalu hidup dalam kebaikan Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap perkara apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah selalu ada tangan Tuhan, campur tangan Tuhan atas kehidupan kita. Jangan pernah kita takut. Kalau kita serahkan secara total kehidupan kita, Tuhan pasti akan membuka jalan dan menolong, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan kita dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, jemaat marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita bersyafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Sang pemilik hidup dan kehidupan bagi kami. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun demi tahun kehidupan yang boleh kami jalani, kami yakin dan percaya bahwa campur tangan Tuhan tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang selalu setia, menjaga, melindungi, memelihara, bahkan mendampingi kehidupan kami, dalam suka bahkan dalam duka sekalipun. Kami mengucap syukur di minggu ke-19 sudah Pentakosta, kami masih dapat mengambil bagian di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan anggota keluarga kami, dalam ibadah hari Minggu secara online. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman kami, kendati segala sesuatunya serba terbatas karena wabah pandemi COVID-19 ini. Namun biarlah kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan tidak pernah terbatas. Kami selalu memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Ajarkan kami ya Tuhan dalam setiap tantangan dan pergumulan, masalah-masalah dan persoalan hidup yang kami hadapi, baik secara pribadi, rumah tangga, dalam persekutuan, bahkan di tengah masyarakat. Kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Biarlah kami tetap senantiasa menyerahkan kepada Tuhan seluruh kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa selalu ada campur tangan Tuhan bagi setiap orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, yang selalu bergumul dan selalu mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Selalu indah pada waktunya, Tuhan akan selalu campur tangan atas kehidupan kami, umat Tuhan. Bapa, pada jam saat ini kami mendoakan, khususnya
untuk pergumulan kami di masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, kami sebagai warga Indonesia bahkan warga dunia ini, kami berdoa kiranya badai ini akan segera berlalu. Kami mohon biarlah Engkau selalu menjaga kami seluruh masyarakat Indonesia dan dunia ini, agar kami yang sudah menerima vaksin ini, pada akhirnya Tuhan, kami seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia boleh dipulihkan dari pandemi ini ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan, bahkan juga pelayanan kami di tengah jemaat kami masing-masing ya Tuhan. Berkati yang masih bergumul karena sakit penyakit, khususnya COVID-19 ini, Tuhan jamah dan pulihkan mereka semua. Berkati tenaga kesehatan yang masih bergumul dengan setiap pasien yang terkonfirmasi positif corona. Biarlah Engkau juga yang akan memberikan mereka sukacita, damai sejahtera agar mereka mampu untuk dapat menangani kesehatan setiap pasien dengan setia dan dengan selalu bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, kami mendoakan pada saat ini khususnya untuk GPIB, di mana tanggal 28 sampai 30 kami akan melaksanakan persidangan sinode ke-21. Bahkan di dalamnya akan dilaksanakan pemilihan fungsionaris majelis sinode. Biarlah Engkau berkati setiap calon yang akan terpilih nanti, biar dapat menjalankan tugas panggilan pelayanan dan kesaksian dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab yang besar. Terima kasih Bapa di surga, Kau juga berkati di tingkat MUPEL, khususnya Kaltim 2. Dalam setiap program kerja, kegiatan, pelayanan yang meskipun masih serba terbatas, biarlah Engkau memberkati, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, meskipun harus dilaksanakan secara online. Hamba menyerahkan untuk rencana rapat kerja tengah tahun yang akan dilaksanakan di GPB Jemaat Sion Jahap Tenggarong pada tanggal 16 Oktober yang akan datang. Tuhan mempersiapkan panitia pelaksana agar dapat bekerja memberi buah, sehingga pelaksanaan acara boleh berjalan dengan baik dan sukses dalam campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, agar tetap selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Jauhkan dari segala bentuk sakit penyakit, mara bahaya, halangan rintangan, kecelakaan bahkan maut. Hamba serahkan tugas pekerjaan kami, baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan berkati dalam fungsi dan peran kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati pergumulan kami karena sakit penyakit, pergumulan masalah keuangan atau ekonomi, pergumulan belum memiliki keturunan dalam rumah tangga, pergumulan belum memiliki pendamping hidup, bahkan pergumulan-pergumulan apapun yang kami hadapi. Tuhan tolong campur tangan supaya kami boleh mendapatkan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami alami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapak, presbiter yang bertugas pada ibadah hari Minggu ini bersama dengan multimedia, prokantor organis, kantoria. Biarlah Engkau memberkati kami agar setiap pelayanan yang kami lakukan semua dapat kami lakukan dengan segenap hati, sehingga semua boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, pada akhirnya kami menyerahkan hari esok, kami boleh memasuki minggu sepekan yang baru. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, agar dalam melaksanakan tugas pekerjaan kami, melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kami di sepanjang minggu yang berjalan, biarlah kami tetap selalu diberkati dan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat Tuhan, mari menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan kami, bersyukur kepadamu atas segala berkat jasmani dan rohani yang Engkau limpahkan dalam hidup dan kerja layan kami. Kepadamu, kami memberi sebagian kecil daripadanya
untuk mendukung pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.